Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertamuan kita pulang di bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, tentunya di acara Poskamling. Podcast Majelis Kopi Keliling. Wih, semangat hari ini semuanya lah. Alhamdulillah hari ini kita di Alaska, kafe yang nyaman, tempatnya untuk bersantai dan minumannya juga mantap. Dan bersama Ulun Fajar Gunawan tentunya di sini host Poskamling satu-satunya. Hadang. Itu kawan direvisi lah, host satu-satunya. Dan Ikam hanya di season ini umpat. Season nang semalam kemana Ikam? Aku melaksanakan umrah ke. Oh umrah. Masya Allah. Wah, kami yang minta promo semalam. Umrah on travel. Oke, ini luar biasa kekawanan hadir kembali. Poskamling. Podcast Majelis Kopi Keliling. Alhamdulillah. Tadi kita di mana Jar? Di Alaska Cafe. Nah, di mana tuh tempatnya Jar? Tempatnya itu ada di Banjarbaru, lebih tepatnya di mana Ki? Jalan RV Suprapto. Nah, masuk aja lewat higa dari Pemko Banjarbaru. Itu pian lurus saja, lihat kanan sebelah kiri ada kafe yang paling bagus, paling fenomenal, paling keren, paling asik tempatnya yaitu Alaska Cafe Banjarbaru. Betul. Pokoknya nih aja orang wah ini estetik lawan Instagramable. Wah, lain mebel barang kursi apa betul lain. Nah, ini tempatnya paling nyaman Jar. Menu-menunya juga Jar, nyaman-nyaman apa aja Jar? Kopinya tadi aku menghirup tuh berasa kayak Kopi. belum nih merasai. tadi kan aku merasa yang nikam. Oh, kamu merasa yang punku kah? Iya. Nah, coba aku merasai. Ini kopi susunya lah, Bang. Ini kopi susunya. Nah. Oh, bagus. Rasanya nikmat. Serasa kita lagi di Alaska. Makanya aku pakai shawl. Iya. Nah, shawl. Jangan disuruh lucu dulu. Belum siap. Tapi yang penting Jar kembali lagi kita di Raudatul Aminah channel YouTube. Nah, jangan lupa kawan-kawan like, comment, and share. Terus dan juga subscribe Ki. Nah, channel YouTube kita yang pastinya menghadirkan kajian-kajian Islami bersama narasumber kita yang kita muliakan, yaitu ada Habib Alwi Alaidrus dan Habib Abdullah Alaidrus yang luar biasa malam hari ini kembali hadir bersama kita, dan ada gestar kita di tengah-tengah kita yaitu owners dari Alaska Cafe Banjarbaru. Nah, ini ada Bang Rezi. Alhamdulillah Abang, selamat malam. Abang puasanya lancar? Lancar aja Sidin. Eki puasanya lancar? Lancar benar, yang bolong kacamataku. Ikam pasti menuju ke situ kalau. Eki puasanya lancar? Lancar. Dosa. Tapi jangan lupa malam hari ini ada spesial dari Bang Reji. Bib, mohon izin. Ini ada satu buah wireless mini home theater yang dihadiahkan gasan penanya terbaik. Nah, jadi siapa yang batakun malam hari ini akan mendapatkan satu buah hadiah dari Alaska Cafe yaitu wireless mini home theater. Jadi gasan kekawanan yang di sini maupun yang di rumah ya, yang nonton live, siapkan pian pertanyaannya. Ya. Nah, langsung tulis di kolom komentar karena insya Allah Eki akan membacakan. Oh ya itu. Ikam ada bawa kuota kah? Kan ikam aja. Makanya di Alaska Cafe ini ada free wifi-nya. Ada free wifi-nya juga. Jadi santai nongkrong bisa internetan gratis. Baik, nah ngomong-ngomong Alaska Cafe, kita takuni dulu ownernya Bib lah. Iya. Kita kenapa gerang Alaska Cafe Banjarbaru ngarannya Bang Reji? Ini apakah pian ini pernah ke Alaska yang di luar negeri kah? Atau kayak apa? Karena Alaska kan jarang nih. Amun Belanda belakang bandara. Alaska. Amun Jerman Jeretan Bakauman. Nah. Amun Brunei Darussalam belakang rumah Junai dapurnya terus ke dalam. Kalau nya Denmark
Di rumah Udin namu jolunya lamak. Nah kita takut nih kenapa jadi Alaska Cafe Banjarbaru kepada ownernya yaitu Bang Reji. Silakan Bang Reji. Wah luar biasa. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya kan ada di list tadi. Ada pertanyaan tadi apa? Yang di list tadi 3 aja. Ya, memang awalnya tadi ulun berkisah tadi lawan Habib. Awalnya hendak dengarani Cafe Abasi. Abasi itu artinya orang yang rajin berusaha. Gitu. Bahasa Arab. Baiklah. Kemudian pas sudah tuntung nih naik ke atas ke lantai 2. Nah, kenapa di view di hutan pinus sana kelihatan kayak hutan pinus Alaska itu nah. Jadi ya supaya kelihatan lebih modern sedikit, sudah kita rubah jadi Alaska. Cafe. Jadi gara-gara mulai atas dilihat view pohon pinus, Iya. itu di ngarani Alaska ki aena. Nah itu kira-kira. Hah? Pas melihat ujungnya hutan pinus tadi. Nah kira-kira kayak itu jawabannya Ki. Makasih Bang. Itu Ah, Ki. berarti Alaska. itu buahnya lah Alaska Cafe Banjarbaru asal muasalnya ngarannya jadi Alaska Cafe. Karena ada hutan pinus di sekitaran sini dan hendak berbuka puasa atau hendak beracaraan juga bisa langsung reservasi di kontak person atau Instagramnya Alaska Cafe Cafe. Banjarbaru. Yang hendak reunian langsung aja Juel Ki. Nah, hendak reunian, hendak pacaran apa aja kawa. Yang penting jangan buan pian datang ke sini Tang hari. tengah hari Karena kita masih puasaan. puasaan. Itu emang gak ada bahasa ruanan kami. Oke Bang Eki, hari ini kita. Nah, ngomong-ngomong malam hari ini tadi sudah kita dengarkan tentang Alaska Cafe. Kita kembali di acara podcast Majelis Kopi Keliling di mana sudah banyak Bib yang masuk pertanyaan-pertanyaan. Ini ada salah satu pertanyaan yang sudah masuk di sosial media kita yaitu dari tadi Bib. Lain dong. Dari siapa? Oke, ini dari Amang Hai ya. Ya, ada pertanyaan Bib. Bib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bib supaya semangat di bulan suci Ramadan ini sholat tarawihnya? Terutama di bulan suci Ramadan ini yang ampun diri, yang ampun penanyaan nih Bib, hanya 2 kali tarawih. Ini sangat jujur orangnya nih padahal. Tapi bagaimana Bib, apakah ada tips supaya semangat sholat tarawih? Dan juga apakah tarawih di rumah boleh dilaksanakan Bib? Walaupun hanya 2 rakaat, Masya Allah. Merapel inya sembahyang. Silakan Bib ditanggapi Bib, ini pertanyaan dari kawan kita yaitu kawannya Amang Hai. Hai, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk memberikan semangat di dalam bulan Ramadan atau berpuasa di dalam bulan Ramadan, kiat-kiatnya sebetulnya sama dengan apa yang kita kerjakan kesehariannya. Akan tetapi di sini kita lihat kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan sebesar-besarnya, seluas-luasnya dan memberikan ganjaran ataupun pahala berlipat-lipat ganda. Nah seperti itu. Dan kiat-kiat untuk sholat taraweh, seandainya pun mereka mau bertaraweh di musola ataupun di masjid berjamaah, banyak kita mendapatkan fadilah daripada sholat berjamaah dan bertaraweh tersebut. Dan taraweh yang biasa kita kerjakan kalau kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'i ya 20 rakaat dengan 3 witir. Ataupun di tempat yang lain mungkin ada yang cuman yang berapa? 8 rakaat, sisanya witir. Silahkan, tidak masalah. Kan kayak begitu tuh. Yang penting apa? Duduk berkumpul kita dengan orang-orang yang baik, yang khair, yang soleh, maka kita akan kecipratan daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Nah itu tadi. Dengan apa? Menjaga circle kita duduk berkumpul tadi itu. Kayak kita duduk di sini di Alaska, ketemu Bang Razi, dapat kopi gratis. Nah. Kan kayak gitu. Dan lain sebagainya. Kan kayak begitu. Nah, Baik, nah jadi tadi pertanyaan dari kawannya Amang Hai, Bib lah untuk menambah semangat. Bakawan juga harus bercari yang orang desa bujurut penyemangat juga untuk membawa motivasi untuk membawai ke masjid atau ke musola terdekat. Berarti kayak aku tadi lagi. Wih. Membawa ikam tarawih tadi adalah. Ih, bujur. Pas ikam orang
Kamu sujud berdahulu lah tadi hari ini. Mendahului imam. Imam lagi berwudu, kita sudah semua Sujud. serakaat. Nah, ini ya, tadi jawaban dari Habib, Gasan, kawannya Mang Hai. Selanjutnya Jar, ada masuk juga pertanyaan kayaknya Bib. Oh ini ada Bib dari Rahman Tambilahan. Weh, jauh bener nih. Iya. Assalamualaikum ya Habibana. Ulun umpat betakun. Kalau maajankan orang meninggal, pakai ajan subuh apa bisa hidup? Woi. Hai. Rahman Tambilahan. Anda. Liwar Segitu terlalu. Ya Bib, itu pertanyaannya Bib. Apabila ada orang meninggal diajanakan ajan sholat subuh. Apakah orang meninggalnya itu hidup pulang? Ya maksudnya kayak itu kalau. Karena ada naum tadi. Rahman Tambilahan. Iya, silakan Bib ditanggapi Bib. Rahman Tambilahan. Ini kalau sama adzan subuh itu dikumandangin terus orang yang mati itu bisa hidup, akhirnya semua yang di kuburan pasti bangkit semua itu. Bujur Bib. Kan gitu. Yang hidup aja, yang subuh aja dibangunin adzan, bablas, apalagi yang udah meninggal. Nah, ya, yang pasti pakai kembali ke persyaratan yang pertama itu, Ki. Apa, Ki? Bakal. Jadi kalau ajan diajanakan jenazah Bib lah, berarti ajan yang memang biasanya yang sudah kita dengarkan. Amun ajan subuh, Jangankan mayat, manusia biasa aja, serajin orang ajan subuh, guring aja tetap. maka digalanggar rumah. Baik, nah itu Rahman Tambilahan pertanyaannya. Kayaknya Bib ada masuk pertanyaan terbaik itu Bib. Kada termasuk. Ulun yakin itu kada masuk loh ya Bang Reji. Mulut-ulut nih Bib. Ini ada Ki dari YouTube, nih langsung pertanyaannya. Nah, apa tuh Jar? Dari Ramli Suryanaca. Iya, Ramli. Asa pernah mendengar awak ngarannya tuh. Iya, kekawanan kita juga nih. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ulun empat betakun, ini misalnya kan ulun hendak nikah. Tapi kada ada wali, kawalah diganti Haji Rumah Irama Bib. Ramli. Maksudnya bukan wali band Ramli. Lain. Aduh, kayak apa kayak ini? Nah, pertanyaannya Mas. Itu mungkin karena inya anak yatim piatu ya. Jadi untuk walinya Bib, nah biasanya tuh kita kan bertanya-tanya Bib, apakah saudara kandung atau saudara dari ayah? Silakan Bib ditanggapi Bib. Nah, oh ya, ini yang bertanya Ramli ya. Seorang laki-laki. Oh Ramli. Oh MC, Masya Allah. Ya jadi kalau laki-laki walaupun orang tuanya sudah meninggal, dia mempunyai hak untuk meminang seorang perempuan. Seperti itu. Jadi tidak perlu mewalikan atau mewakilkan kepada orang lain, paman dan lain sebagainya. Seandainya pun itu perempuan, dia mewalikan, seandainya orang tuanya meninggal, mewalikan kepada saudaranya, pamannya, kakeknya, dan lain sebagainya. Kalau seandainya mereka tidak punya saudara, paman dan lain sebagainya sudah habis, dia sendiri maka diwakilkan kepada wali hakim. Seperti itu. Kalau orang laki tidak perlu diwalikan lagi. Karena apa? Dirinya bisa mewalikan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi kayak gitu Ramli, yang penting ada uncuynya aja orang. Bukan, semangat. Semangat ya Beb. Kira uncuy lebih baik. Ada cintanya. Ramli. Itu Ramli misalnya kada ada bali, kada boleh digantikan Haji Rumah Irama, kada boleh. Armada ya. Liwar ya Ramli lah takonannya. Baik, nah ngomong-ngomong Jar. Nah, amun hendak berdatang atau hendak mendatangi perempuan. Iya. Kita tuh harus rapi-rapi. Rapi-rapi. Supaya kelihatan, ibaratnya tuh supaya apa pendekatan kepada calon ini Beb, apa Beb? Ta'arufnya, nah kelihatannya bagus. Supaya kelihatan berkarisma. Nah, bisa juga Bastra ya. Lain, itu kan daraan. Iya. Ditambah lagi Jar, harus. Nah, ini kita ada parfum Jar. Masuk Bilin. Harus berwangi-wangi. Nah, itu. Ini ada parfum, yaitu parfum Khalid dan juga parfum apa tuh Jar? Khalid.
Nah, itu ada juga jara yang lain jara. Pajar ada paham parfum. Ini parfum sebelum digunakan dikucak dulu. Kocok dulu sebelum digunakan. Iya, dikocok dulu. Ya, dikucak. Lebih kayaknya kita ganti aja gitu lah Dikucak. supaya nyaman didengar, dikuncang lah. Dikuncang. Dikocok kan gak ada nyaman. Maka ini pulang gerakannya kan gak enak. Dikuncang. Nah, Mbak itu disemprotakan jare supaya harum, supaya kelihatan bagus, wangi, dan ini non alkohol jar kalau dibawa sembahyang. Oh. Jangan pas sembahyang berminyak harum. Oh, kadesah. Ya makanya. Pas sembahyang minyak harum kadesah. Karena pas sembahyang kan ada gerakan parfum. Kadada. Jadi emon sembahyang, ini kalau dibawa juga dipakai. Ampun kamu tuh apa ki ngarannya tadi? Nih Halid. Nah, baunya segar jarai. Nah, Amun aku nih kayak agak sedikit keinggrisan. apa itu? Dominance ice. Wah, berarti dingin. Iya. Nah, ini jarai bisa didapatkan di kontak person yang ada di bawah ini lah. Nah, yaitu harum di nomor yang di bawah ini, sama juga bisa langsung DM Instagramnya Majelis Kopi MTP atau Matapura ya. Ya. Majelis Kopi MTP ini parfum dasar raja nyaman, raja harum, lawan juga harganya terjangkau. Amun pian nang hendak memaraki bebinian, jangan kada ingat beparfum. Nah, harganya 55k aja pulang. Murahnya. Nah, 55k aja. Ii. Harum awak pian. tanpa dipungut pajak. Karena ditukarkan apa jar? Apa tuh? Aduh nih. Nah, jadi langsung aja 55k aja Bib lah. Nah, Mbah itu pulang jare Apa tuh? supaya penglihatan nyaman. Janak. Mbah itu kita awak sigar. Awak sigar. Nah, Mbah itu sehat dan juga sunnah Rasulullahnya ada juga. Oh, Nih betul. ada madu jikria. Nah, madu herbal jar. Madu herba. Jadi ini madu bisa didapatkan di Alaska Cafe juga. Nah, ini madunya dibanderol harga berapa bang? 100k aja, 100.000 rupiah. 100.000 aja pian namun hendak madu nih daripada pian mencari saurang muha bebintat-bintat disangatinya lebih baik pian bemuda 100.000 aja. Nah. Tapi ada tetangga aku jare wani mau bawa madu ke rumah. Wah disapu bininya. Lain madunya gitu. Oh lain madunya. Itu madu babini 2. Iya. 100.000 aja 100.000 datangi langsung ke Alaska. Ke kafe. Nah kalau parfum langsung ke kontak person yang di bawah atau Instagram kita Majelis Kopi MTP lah. Nah, Jadi bisa langsung DM admin. Lawan juga jangan diingat. apa tuh? Dunia ini hanya sementara. Iya. Akhirat selamanya. Nah, Kita ada betul. investasi akhirat juga. Nah scan barcode. Mun pian hendak berinvestasi gasan akhirat. Bersedekah ya kan. Nah ini langsung aja karena kita ada mudah-mudahan impian yang bersedekah selalu dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan gila. Bulan Ramadan berlipat ganda. Pas tabikul khairat. Nah, apa itu Jar? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Aman kan? Aman, Beb. Baik, nah kita lanjut lagi. Tadi ada pariwara. Tadi berapa pertanyaan Anda Ki? Ada 2 sudah. 3. 3. Nah sekarang aku pulang Jar. Oke. Ini dari kawan kita Bib di Matapura. Itsna Bincau. Oh, Isna Bincau. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Beb, parak lagi hari raya. Anjir tahu kami ada sejua di Padahi. Beb, 4 batakon mengenai tentang zakat. Nah, ini pastinya seperti yang pernah disampaikan Habib, apapun kita usaha hendak lancar apa-apa berzakat ya Habib. Mengenai zakat Beb, apakah bedanya zakat harta dan zakat fitrah? Nah, habis itu Beb nyoba takun lagi Beb. Banyak pertanyaannya Beb, pas tahu ada hadiah. Liwar. Zakat harta apakah boleh dikeluarkan sebulan sekali atau setahun sekali? Silahkan Bib ditanggapi Bib tentang yang pertama apa bedanya zakat harta dan zakat fitrah? Batu zakat harta apakah boleh dikeluarkan dalam sebulan sekali atau setahun sekali? Baik, zakat itu ada 2. Dari segi pembagian para ulama, zakat harta dan juga zakat fitrah atau zakatul badan. Jadi zakat harta itu dikeluarkan
apabila masuk kembali pada satu perputaran dalam 1 tahun, tepat pada bulan ataupun hari ketika dia memulai satu usaha. Dan biasanya ini ya seperti orang yang berbisnis ataupun berdagang. Oke. Dan nanti dihitung berapa totalnya, apa modal usaha dia awal dia buka usaha, kemudian dibagi berapa persenan, 2,5%, dan dia keluarkan sedikit keluar apa harta daripada zakat usahanya tadi. Ini zakat harta. Adapun zakat fitrah ataupun zakat badan, jadi definisinya itu tubuh ini artinya menurut kata apa? Kita kembali kepada lisan ulama. Artinya tubuh ini perlu dizakati. Zakat itu artinya apa? Rijsun. Yaitu bentuk kotoran. Yang artinya apa? Banyak kotoran-kotoran yang melekat pada diri seorang manusia, ya, ciptaan Allah Ta'ala ini. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengeluarkan, dengan membersihkan kotoran tersebut dengan mengeluarkan zakat. Dan nanti ada pembagiannya, diantaranya 8 pembagian yang diutamakan orang yang fakir dan juga orang yang miskin. Jelas berbeda, dan juga keperuntukannya ini bagi orang yang memang mampu untuk mengeluarkan zakat. Jadi kalau orang yang nggak dagang, boleh nggak zakat dia? Kalau orang nggak dagang, boleh nggak dia zakat? Zakat harta? Zakat harta. Nggak ada. Nggak ada ya Bib. Betul. Jadi artinya dia pada posisi fakir atau miskin. Tidak diwajibkan. Begitu juga bagi orang yang zakat fitrah, zakat badan. Ya. Apabila dia 1 hari, hitungannya gini, 1 hari di malam hari raya dia belum bisa mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, ataupun yang dia tanggung nih, anaknya ataupun istrinya, tahu-tahu bangkrut 1 malam nih, dia nggak bisa apapun, semua disita. Artinya dia sudah masuk di antara 8 golongan tadi, fakir atau miskin, ataupun orang yang bangkrut. Tapi kalau semua dia ada, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi memang zakat ini, zakat fitrah ini boleh dari awal masuknya bulan Ramadan, ataupun memang dianjurkan di malam-malam sebelum apa dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Insyaallah paham ya? Paham. Ya, dan mungkin tadi ada tambahan tentang zakat mal ya. Zakat mal itu tadi boleh dicicil apa enggak? Maka itu sampai dikatakan zakatul mal, zakat harta benda ataupun dagangan itu dibayarkan dalam hitungan 1 haul. 1 haul itu 1 tahun putaran penuh tadi. Nah itu tidak bisa dicicil. Kalau dia mau mencicil bahasanya tadi uang itu ditabung untuk 1 tahun boleh silakan. Misalnya per bulan Bib ya. Silakan ditabung, nanti pas selama 1 tahun baru kita keluarkan. Gitu. Kalau kita mengeluarkan yang setiap bulan ataupun harian itu sodako. Sodako. Nah di situ namanya sodako. Luar daripada zakat tadi. Seperti itu. Makanya zakatul badan, zakat diri, fitrah tadi untuk apa? Membersihkan diri. Kan kayak gitu. Jadi kalau kita punya harta, punya usaha seperti ini, kita bersihkan harta kita tadi, usaha kita tadi dengan apa? Zakatul mal. Zakat harta yang kita kerjakan. Dan zakatul fitrah membersihkan badan kita juga. Dan jiwa kita ini bukan cuma dohir yang kita rasakan sekarang. Dan batin juga. Nah itu tadi. Jadi Karena ada hak orang lain Bib ya. hak orang-orang lain tadi itu di 8 golongan tadi. 8 asnaf, 8 golongan tadi seperti itu. Paham ya? Paham Bib. Marhaba. Nah jadi untuk zakat fitrah ya Bib ya. Untuk kewajiban kita di malam bulan suci Ramadan, hari akhir, pas malam hari raya ya Bib ya. Dan untuk zakat mal sebelum sholat id, waktunya dari malam dari maghrib sampai ke sebelum sholat id. Nah jangan lupa zakat fitrah, Ya. zakat ma ya lah. Ki, Apa? zakat fitrah aman? Alhamdulillah tiap tahun. Nah Bib, kalau ulun boleh bertakun nah Bib. Kan biasanya ada orang Bib bajakat fitrah. Habis itu kita punya saudara Bib, ya perekonomiannya di bawah kita atau kurang. Bolehkah kita berzakat fitrah kepada saudara kita sendiri, baik itu kandung atau sepupu Bib? Nah, posisinya mereka itu masuk di dalam 8 golongan ini atau tidak? 8 golongan tadi ya Bib. 8 golongan tadi itu orang yang fakir, fugora, wal masakin, ibnus sabil.
Nah, itu mereka termasuk apa tidak? Memang betul-betul mereka dia tidak mampu apa enggak? Ini fitrah apa zakat mal? Fitrah Habib. Ah ya itu, makanya fitrah tadi kan pembersihan diri, Bersihan zakat diri tadi. Kalau mereka tidak mampu maka masuk. Seperti itu. Seandainya kita mau membiayai dia Nggih. untuk zakat fitrahnya karena saudara kita, kan kayak gitu. Maka itu kita lihat kadang-kadang orang sukses, ya kan? Iya. Tapi mereka kurang perhatian dengan orang di sekitarnya. Saudaranya, Saudara, sepupunya, Habib, ya. kandungnya dan lain sebagainya. Maka ya disitulah harus ada letaknya perhatian kepada umat Nabi Muhammad. Wabil khusus saudara terdekatnya tadi. Nah itu tadi. Maka Allah bi ikhwanikum. Kita jaga betul-betul kita punya saudara tadi daripada hal-hal seperti ini tadi. Nggih. Kita dipandang nikmat, nyaman, akan tetapi kita punya saudara, mereka mempunyai taraf di bawah kita jauh. Maka dalam zakatul mal, zakat harta pun, nah itu tadi. Seandainya kita berlebih, contoh kita punya usaha sampai miliaran, Amin. ya kan? Oke. Amin. Amin, Beb. Sugih semua. Amin. Jadi zakat kadang-kadang ya, zakat-zakat tadi itu kan diberikan sedikit-sedikit pembagiannya tadi. Nggih. Ya kan? Contoh, Eki ini punya usaha. Dia wajib berzakat setiap tahun 1 miliar. Ya kan? Sedangkan orang terdekatnya tadi Ya. dibagiin ya mungkin satu kampung lah. 100.000, 100.000. Sedangkan 100.000 untuk zaman sekarang kita ini bayar listrik dan makan dan segala macam habis nggak sampai Betul, Beb. 1 bulan. Ada sampai 1 bulan, Bib. Nah makanya itu, ini mungkin dari anak pribadi ya, kebanyakan kepada teman-teman kita pengusaha-pengusaha juga, banyak anak ngomong kalau bisa konsep itu dirubah. Jadi jangan membagi itu sedikit, 100, 200, 300 ribu itu habis untuk dia makan 1 hari aja. Nggih. Kalau bisa kita bantu betul, contoh 1 miliar, Eki tadi, kita bantu fulan, 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta, berapa orang sampai selesai 1 miliar. Dia usaha. Dan tahun depan dia wajib berzakat dengan hasil usahanya. Dari Dan ente hasil tetap kita- jalan. Nah begitu loh. Makanya di sini dikatakan kalau Islam ini ukhuwahnya itu kuat. Bergabung semua dan dia perhatian dengan saudara muslimnya. Tidak ada lagi namanya orang minta-minta di pinggir jalan. Seperti itu Bang Eki. Berarti ada tadi 8 golongan tadi ya Bib yang masuk dalam itu tadi. Dan juga pastinya kalau kawanan yang namanya zakat itu apalagi zakat fitrah wajib ya Bib ya. Apalagi yang sudah berpenghasilan selama ini. Yang mampu. Nah, baik. Nah, selanjutnya itu tadi Bang Reji hendak batakun Lon Habib. Silakan Bib. Ini aja. Tadi terkait zakat mal tadi ya, zakat harta Bib ya. Itu cara penyalurannya apakah tadi disampaikan kita kumpulkan tadi ya, terus baru dibayarkan atau setiap dapat rezeki misalnya bisa langsung kita zakatkan, itu kayak apa tuh bagusnya yang sunnahnya bagaimana kira-kira untuk zakat mal tadi? Zakat harta ya betul. Zakat dagang ya. Ya. Zakat dagang itu kan makanya hitungannya kan 1 haul. 1 haul itu 1 tahun putaran. Nah, Contoh. kalau itu dicicil, Nah ya dicicilnya itu maksud disimpan di satu tabungan sendiri. disimpan. Atau di black lah bahasanya tadi kan dikumpulin. Oke. Sampai Tapi maksud selama ulun tuh dicicil dalam artian langsung disalurkan, misalnya contohnya begini, kayak Oh, ulun iya, iya, misalnya jualan apa misalnya jual tanah, jual rumah, ada untung sedikit, takut mungkin uangnya terpakai, langsung saya salurkan apa dengan apa namanya aturan perkalian tertentu gitu kan, tidak perlu di Hitung 1 tahun. iya betul bisa Full nggak kayak begitu gitu, gimana, Bang? kira-kira? Jadi kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i ya, jadi yang namanya zakat itu menjadi wajib ketika sudah masuk 1 haul, 1 perputaran. Dan nilainya ini lebih kecil dari modal yang kita keluarkan, karena pastinya itu. Dan ketika kita membagikan dengan hitungan 1 tahun, itu juga menjadi penanda buat kita. Ketika kita mau menambah modal pun, kita bisa menambah juga nanti zakatnya kalau kita semakin semakin berkembang, semakin usahanya. Karena di dalam mengeluarkan zakat ini terdapat keberkahan. Karena dikatakan ada satu riwayat bahwasanya barang siapa yang mengeluarkan
hartanya di jalan Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan orang tersebut. Bahkan Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah berikan jalan keluar dari segala penjuru. Yakni Allah terus akan menaungi orang tersebut agar terus hidupnya ini dalam keadaan kecukupan, dalam keadaan tenang. Ya, artinya. Jadi kalau kita mengikuti menurut pendapat Imam Syafi'i, tetap hitungannya 1 tahun. Nah, jadi kita sudah hitung saja dari misal tanggal 10 bulan ini, nanti kembalinya tanggal 10 bulan ini, tahun itu tersebut. Nah, seandainya maka itu dikatakan orang di saat kayak Pian tadi punya pikiran, contoh ini buka sudah berapa bulan ya kan, ditabung. Seandainya selama 1 tahun tadi uangnya itu nggak ada untuk membayarkan zakat, ya kan? Seandainya rugi, apakah wajib berzakat? Nah, ini lagi kembali lagi, makanya itu Islam itu nikmatnya di sini. Makanya para ulama Imam Syafi'i mengatakan dalam hitungan 1 haul 1 tahun tadi putaran, karena apa? Itu ada naiknya modal ataupun bangkrutnya orang, turunnya ini dan lain sebagainya. Makanya dengan itu orang yang wajib berzakat yang dimana usahanya itu jalan dan ada hasilnya dan ada uangnya. Seandainya ada hutang dan tidak ada uang untuk membayarkan zakat, maka dia tidak wajib berzakat. Seperti itu. Nah, kalau untuk keseharian atau bulanan dan lain sebagainya, maka itu termasuk daripada sedekah. Nah, itu sedekah. Nah, itu kan menambahkan kita ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau kita ngikutin runtutan ulama, karena kita memang ngikut kepada mereka jalannya, tidak mungkin langsung ke Al-Quran langsung ataupun ke hadis, tidak bisa tembus seperti itu. Karena mereka tadi yang membimbing kita sampai mengenal kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW seperti itu. Nah itu tadi Ki. Bagaimana Bang Reji? Aman? Aman. Aman. Berarti banyak sidin nih cagar dari katakan ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan miliaran sidin bisi usaha penghasilannya. Amin, kabul. Zakat mah tuh kayak penting benar. Iya. Karena ada kawanku pernah membuktikan di Kaltim, ini ada bisnis sarang walet. Tahun pertama inya Jakati, lancar. Udah itu tahun kedua kadenya Jakati. Nah, habis lalu kadede lalu. ini bujuran terus story lah. Ini bujuran. Kisah nyata. Kisah nyata. Itu pentingnya zakat. Kalau imbas sarang walet sarang heo juga. Ada dong. Nah, jadi makanya kawanan yang nonton juga, mun buan pian berpenghasilan, buan pian berpendapatan aja hidup, ingat ada orang yang berhak dari penghasilan pian juga. Jangan lupa bayar zakat. Bayar zakat. Wah ini banyak nyaman lebih pelah. Ada badan amil zakat nasional, ada badan amil zakat per kampung, per komplek, ada per musola ada. Wah ini jadi buan pian kadang ngalih anak berzakat. Nah, iya betul. Nah, baik Fajar, silakan ada pertanyaan lagi Jar masuk. Ini ada pertanyaan terakhir. Belum banyak lagi. Makanya lihatin mau produser. Belum lagi deh. Belum. Di prank aku berarti. Iya. Ujar habar malam hari ini kita sampai subuh. Sampai imsak berarti. Iya, ini ada pertanyaan dari Mirza Ganteng Martapura. Yang penyanyi itu kah? Lain. Ke Pirza. Pirza. 4 betakon Beb. Yang pertama, apa bedanya malam nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar? Sedangkan keduanya berkaitan dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Yang kedua, jar bipai pulang 2 buting pertanyaannya. Amalan apa yang bisa kita lakukan di malam keduanya? Beb. Yang pertama, apa beda dari nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar? Pembahasan ini banyak dibahas oleh para ulama tentunya. Dari kalangan madhab Imam Syafi'i dan juga para murid-murid beliau. Dan juga saya pernah mendengar ini tentang malam malam nuzulul Quran ya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu dikatakan jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar, di dalam surat Al-Qadar. yakni malam di dalam malam diturunkannya Al-Quran oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga
di dalam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran yang banyak diyakini ya oleh sebagian masyarakat itu tepat pada 17 Ramadan. Adapun khilaf antara keduanya, yakni kalau kita mengetahui malam Lailatul Qadar itu kan dimulai dari waktu-waktu yang ganjil. Dan seperti Imam Ghazali saja memiliki perhitungan. Apabila masuknya hari Kamis, maka nanti malam Lailatul Qadarnya bisa pada malam 27 atau 29. Dan ini menurut penghitungan beliau. Asyahid, akan tetapi perbedaan antara ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu turun pada 17 Ramadan, yang meyakini hal tersebut. Ada juga yang lebih meyakini tentang turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yakni Ashrul Awakhir, 10 akhir di bulan Ramadan. Di bulan akhir. Akan tetapi walaupun ada perbedaan pendapat ya tentang ulama kepada para ulama tentang kapan turunnya Al-Quran, yakni di malam-malam Lailatul Qadar ataupun 17 Ramadan, ini tidak menghilangkan kemuliaan dan kemurnian dan kesucian turunnya Al-Quran tepat di bulan Ramadan. Adapun perbedaan waktu ya, di 17 Ramadan. Ini ada malam Lailatul Qadar yang dimulai daripada 21 sampai 29 sampai akhir. Ini tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran di mana diturunkan di dalam bulan Ramadan. Jadi memang ada sebagian yang percaya, ini tuh pasti 17 Al-Quran. Begitu juga ada pendapat ulama yang mengatakan tetap ini turun di malam Lailatul Qadar. Dan ini bentuk kemuliaan yang Allah beri kepada hamba-hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan jadi bingung gitu. Ya ini turunnya Al-Quran itu jelas pada bulan Ramadan. Oke. Amalannya JP Pai. Amalan gesan malam nuzul Quran lawan Lailatul Qadar. Supaya diguguri Lailatul Qadar sakone lah. Kita kesakitan lah gugur. Supaya melihat. Jadi makanya nikmat daripada mendapatkan Lailatul Qadar ya, mudah-mudahan kita yang di sini pun di rumah semuanya insya Allah mendapatkan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Maka dikatakan kenapa dibilang Lailatul Qadar ya kan, malam lebih indah, lebih baik dan lebih agung daripada 1000 bulan. Maksudnya bulan-bulan apa? Bukan bulan-bulan ada yang di langit. Bukan. Tapi bulan-bulan yang istimewa juga. Karena apa di sini Allah SWT tadi di pertama tadi dijelaskan bahwasanya Allah SWT memberikan ampunan, ganjaran yang berlipat ganda kepada hambanya. Kepada makhluknya, manusia. Dan Allah memberikan kemuliaan tadi kepada makhluknya tadi, kepada orang yang mau mendekat. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama ini, janganlah engkau menjadi hamba Allah di bulan Ramadan aja. Jangan kita cuma semangat di bulan Ramadan. Setelah kita keluar daripada bulan Ramadan, kita tinggalin semua amalan-amalan yang di bulan Ramadan. Kayak contohnya, Al-Quran kita baca di bulan Ramadan aja. Tapi di luar bulan Ramadan kita tinggalkan Al-Quran itu berdebu dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mendapatkan bulan atau malam Lailatul Qadar sedangkan kita cuman menghamba pada bulan Ramadan aja. Makanya kita di dalam bulan Ramadan bukan masalah kita ya kembali kepada diri kita lagi, introspeksi diri. Bagaimana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya menghadap, dengan sebaik-baiknya meminta. Kan kayak gitu. Harapan kita bukan kepada makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Jangan pernah menghamba pada bulan Ramadan aja, tapi menghambalah pada setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Maka engkau akan mendapatkan malam yang terbaik, bukan cuma malam Lailatul Qadar, pada malam keseharian kita setiap hari kita akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke. Malam di bulan Ramadan ini macam-macam. Malam nuzulul Quran. Malam Lailatul Qadar. Sebuting lagi ini mulai hikam sakit hati ini. Apa itu? Malam salikur. Biasanya malam salikur ini orang banyak bernikahan. Nah, ikam mah bila. Padahal bumerang kesaninya jawab lah. Ikam mungkin balum. Mudah-mudahan ulun
Belum. Apa mudah-mudahan apa tadi Kam? Kita lihat malam Lailatul Qadar datang. Iya, Aku hendak mendoakan nih Kam Jay. Apa Supaya tadi? lakas kawin. Amun aku tetamu Lailatul Qadar aku sebut tinggi aja. Apa tuh? Mudah-mudahan kita seberataan umatnya Rasulullah, kita seberataan terkumpulan di surga. Masya Allah ini sanako deh. Iya. Ika mendoakan kawan kawin aja halus aja permintaan orang gonol-gonol permintaan. Nah. Baik, nah itu alhamdulillah ada pertanyaan dari kawan-kawan kita tentang berhubungan bulan suci Ramadan. Dan kembali lagi Bib, ini pinanya lain pertakunannya tentang bulan suci Ramadan juga Bib, yaitu dari Agus Martapura nih. Wah, Gus Martapura. Di mana? Assalamualaikum Bib. Ana hendak bertakun, sahkah puasa seseorang apabila tanpa sholat tarawih? Habis itu Bipai jadinya dan bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Nah ini Bipai antara gambling juga pertanyaannya nih. Orang ibadah inya gasan dirinya seorang, memikirkan inya seorang. Jadi inya sholat tarawih kada Bipai tapi puasa. Silakan Bib ditanggapi Bib. Yang pertama, apakah sah puasa tapi tidak sholat taraweh? Nggih. Ya. Arti puasa itu harus kita telisik dulu. Puasa diambil dari kata asom, diartikan secara bahasa itu artinya imsak. Sering kan denger imsak? Ente sering Sering, denger Beb. imsak lah? Apa artinya imsak? Imsak. Ente rancak kalau imsak. Nggih. Ya, saat ini berapa Ulun waktu nancak lagi? mendengar di radio Apa? tuh, nah sekarang jarang itu aja. Nah sekarang kalau imsak. Nggih. Jadi puasa itu dari segi bahasa saja itu artinya imsak. Artinya imsak itu apa? Kalau cerita sering dengar itu menahan. Menahan. Kita tahan dulu. Jangan makan, jangan minum. Kan kayak gitu. Imsak. Iya. Nah, Tahan dulu gitu. kalau imsik apa Bib? Imsak memegang, beda Oh lagi. megang. Imsak itu menahan. Nggih. Secara etimologi penjabaran itu artinya menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Antaranya makan, Makan. minum, berkumpul dengan yang halal, ya di siang Ramadan. Ya. Maka ketika orang tersebut berpuasa ya, dari tulu'il fajar, terbitnya matahari sampai ghurubis syams, ini namanya puasa. Dan kewajiban di dalam puasa itu artinya banyak beribadah. Adapun sholat taraweh ini adalah perbuatan yang sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ada kemuliaan dan keistimewaan di dalam sholat taraweh. Karena ini sunnahnya Nabi harus hendaknya kita utamakan dan kita usahakan untuk kita kerjakan. Di dalam hari-hari kita, dalam hadis juga dikatakan, satu riwayat, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang dipuasa di bulan Ramadan dengan keimanan penuh, tunduk dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Seperti yang kata Habib Alwi katakan, jangan jadi hamba Ramadan. Ya. Tapi usahakan kita penuhi kewajiban kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Dan begitu juga sholat sunnah tarawih. Dan yang kedua tadi enggak batal karena waktunya kan tadi tulu'il fajar. Terbitnya matahari. Dan ada satu tambahan ini. Arti puasa itu kan terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari maka akan dilangsungkan adzan. Di sini ada ada penjelasan dari para ulama hendaknya menahan imsak tadi. Artinya apa? Imsak tadi itu sudah dilakukan sebelum dikumandangkan adzan. Jadi sudah siap berjaga-jaga, sudah jangan masukin sesuatu lagi, minum atau ada korma atau ada ayam nasi goreng mungkin di mulut. Maka kalau sudah masuk waktu adzan dan ada sesuatu di dalam mulut kita, hendaknya langsung dikeluarkan saja.
jangan ditelen karena bisa membatalkan puasa kita. Nah, dan yang kedua tadi? Ah, sekaligus diet, oke. Atau untuk pengobatan, boleh saja. Makanya di dalam hadis juga Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka akan menyembuhkan kamu atau membuat dirimu sehat. Jadi puasa ini dari dulu sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Mungkin kita dengarkan puasa Nabi Daud alaihissalam, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Ada juga puasa Senin Kemis. Dan ini dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, dan ini kebiasaan yang baik untuk menormalkan tubuh. Jadi hikmahnya bisa dirasakan nggak cuma sama orang Islam saja. Bahkan ada program diet Program itu kan diet. dengan dia berpuasa kan. Artinya apa? Di dalam puasa itu memang menyebabkan kesehatan. Nah, jadi sah-sah saja. Jadi Boleh aja, silahkan. Bib, ya. Tidak apa-apa. Yang penting dia baca niat itu. Niatnya Bib ya. Nah, kata. Nah, jadi itu tadi pertanyaan dari siapa Jar? Siapa tadi Ki? Pertanyaannya Nah, dari Yaitu dari Agus Matapura. Agus Baik, Martapura. bagaimana produser, apakah untuk sesi pertanyaan? Oh ya, baik, sudah kita sepakati. Untuk pertanyaan, alhamdulillah kita cukupkan dulu ya. Iya. Mohon maaf untuk kawanan, pertanyaannya ada 574. Wah. Dan yang pertanyaan yang beruntung tadi yang kami Nah, sampaikan lah. apakah sekarang produser kita umumkan? Oh, pas di kalam. Oh ya, siap. Nah, Jar, Ingat Tajar Habib tadi apa? apa? Jangan menghamba di bulan Ramadan. Nih. Ika mengaran Rizky Pitra Ramadan. Nela puasa kada suah. Yang penting ada fitrah ya. Ada Pitra. Mengingatkan kawan, sahabat, keluarga dan kawanan lainnya bahwa kita di bulan suci Ramadan jangan lupa zakat fitrah. Nah, jangan Pitra. Ya, Iya. alhamdulillah tuh Jar, tadi kawanan yang buat akun. Dan Pajar ini memang orang dicari-cari benar di bulan suci Ramadan. Kenapa tuh? Karena puasa diawali dengan pada Terbitnya saat fajar. terbitnya Pajar. Iya. Tapi Pajar nang ada nih kada pernah bangun. Tapi dasar bujur kayak aku kalau di bulan puasa ini dicari kekanakan terus. Kenapa? Pokoknya kekanakan tuh setiap hendak buka tuh mencari aku. Kenapa jadi? Mengikuti jari giku. Kira orang kurma. Kira. Aku anu menarusakan kalau pindah rasis. Kenapa memain diri seorang? Aku ingat benar Habib tadi jangan menghamba di bulan Jangan menghamba. Ramadan. Jangan kita rajin sembahyang mengaji di bulan Ramadan aja. Bulan lain. Bulan ada- lain juga bulan lain harus. juga harusnya. Ada salah seorang kawan ulun lah mungkin ngarannya Pajar, orang gabut. Itu sama. biasanya kada bulan puasa aja. Apanya? Bulan Ramadan aja puasa. Senin Kamisnya lancar juga. Bulan-bulan yang lain. Wih, Senin Kamis ya juga lah. Eh. Ya wadah aku semalamnya makan siang. Ada bah, itu Pajar yang situ. Iya. Tapi jangan lupa juga kawanan, kita ada investasi akhirat, kawanan hendak berimpak, sedekah ya kan. Bisa langsung kiris yang ada di mana nih produser yang sebelah mana? Nah, sebelah kanan. Ini sebelah kiri aku padahal. Sebelah kanan lah. Jangan Nah, kada ingat ya oke. kita ada apa Jar? Kalau membaca kasih ini kelihatan benar. Ada parfum. Oh, ada parfum. Nah, parfum Halid dan Dominic Ice. Dominan ice. Ada Dominan Ice. Terus juga ada madu Jikria bisa didapatkan di Alaska Cafe. Kalau parfum 55k bisa langsung di hotline kita ya, dan juga bisa langsung di Instagram Instagram kita. Majelis Kopi MTP. Dan juga jangan lupa hendak berbuka, hendak beracaraan Alaska Cafe solusinya. Ais. Karena hanya di Alaska pian kau mau ulah bahagia. Waduh. Mungkin pas pusang-pusang diputusi pacar langsung aja ke Alaska lantai 2. Iya. Awapian melihat pohon. Pohon pinus.
Pohon pinus kayak pemandangan dari Alaska. Wah, kira beluncat tadi. Gak ada dong. Pada boleh lah buat nyerah. Baik kalau begitu kita di season yang pertama ini nanti lanjut lagi season kedua dan jangan lupa ini untuk episode kita yang 4 ini pos kamling sungguh luar biasa, kita keliling-keliling terus dan jangan lupa kawan-kawan pos kamling Podcast Majelis Kopi Keliling. iya.